Selamat pagi, kita berjumpa lagi di mata kuliah Hybrid Mobile Programming. Masuk di week ketiga, kita akan belajar tentang parameterized routing ya, dan DOM7. Sebentar, ada yang belum di-mute. Ya, tapi sebelum masuk ke sini, kita akan review dulu apa yang kita sudah kerjakan ya di minggu kemarin. Jadi kemarin sudah ada apa namanya project, bukan project, latihan juga yang membuat routing. Ada satu routing ya, ke sebuah movie begitu. Ini saya ambil dari salah satu pekerjaan kalian. Jadi kita kemarin gediran saja. Kemarin runnya bisa pakai npm, bisa pakai Cordova ya. Kayaknya kita pakai yang npm aja lagi. Untuk seterusnya kita lebih enak. Cordova-nya biar untuk engine-nya. npm run start. Saya taruh di sini aja. Ya, ini bentuknya begini kan. Ada di latihannya ada Pancasila. Kalau diklik berupa apa ini namanya kemarin? Akordeon ya, akordeon. Bisa buka tutup begitu. Ya, semua apa namanya tentang komponen yang ada di Framework 7 ada di websitenya Framework 7 ya, framework7.io, dan itu cukup lengkap gitu. Framework7.io kemarin kita sudah belajar bagaimana ya semacam menggunakan contoh yang ada di sini ya, di kopas, kemudian di edit taruh tempat yang mana begitu. Nah ini kalian sudah bisa. Kemudian ada yang masuk ke routing, misalkan yang in favorite movie. Nah, juga belajar juga bentuk card ya, bentuk card. Ini kayaknya card di dalam card ini. Gak apa-apa, bagus juga. Nah, ini salah satu pekerjaan kalian. Itu. Nah, kemarin saya juga sudah mencoba ngecek gitu ya, apakah benar di Cordova Framework 7 ini kita bisa benar-benar satu kode jalan untuk dua platform gitu ya. Yang kita siapkan kemarin kan iOS sama Android. Kalau yang Android kan pasti sudah bisa ya. Kalian sudah nyoba itu di minggu pertama. Nah, sekarang saya sudah cobakan iOS juga. Jadi ini iPhone emulatornya tapi ya. iOS-nya sendiri mungkin belum coba. Tapi biasanya kalau sudah di emulator bisa, di iOS benerannya juga bisa. Nah, ini saya sudah coba sama seperti yang tadi bentuknya. Jalan di emulator di iOS. Jadi dengan satu kode ya sampai saat ini sudah terbukti bahwa bisa jalan di dua platform gadget ya, mobil app-nya bisa jalan di dua gadget, dua iOS, dua operating system, iOS sama Android. Nah, karena memang kita masih cukup sederhana gitu ya, kita belum mengakses file pakai plugin dan sebagainya. Mungkin nanti ke depan saat kita pakai plugin dan sebagainya, mungkin ada kemungkinan agak berbeda perlakuannya antara Android dan iOS. Tapi kalau aplikasi Anda itu ya semacam sistem informasi biasa, klik saja, kemudian ada info, ada database dan sebagainya, di mana database itu tersimpan dan diprosesnya kan di server ya, tidak tidak menggunakan apapun di resource dari gadgetnya. Nah itu biasanya masih bisa.
bisa satu kode jalan di dua platform. Ya, begitu. Jadi hari ini kita mulainya dari PR yang kemarin. Mungkin yang dari minggu lalu kan buat nyoba-nyoba ya, nggak terlalu masih berantakan begitu bentuknya. Nah, PR kalian mungkin lebih rapih. Nah, kita berangkatnya dari PR. Ada indeks, kemudian ada routing, satu routing ya. Nggak tahu ini pas ngopi kenapa ada ini, tapi ini harusnya nggak ada. Nah, mungkin begini, movie, ada yang favorit movie dan sebagainya. Jadi ada satu routing ya. Hari ini kita belajar bagaimana satu routing ini bisa menerima parameter ya. Jadi kalau misalkan ada movie, kalau kita kasih ID 1, dia mengeluarkan movie nomor 1, ID 2 mengeluarkan movie nomor 2, begitu. Nah, biar bisa seperti itu kan butuh parameternya. Hari ini kita belajar itu. Nah, tapi sementara itu kita akan tambahkan dulu panel biar kita bisa membentuk menu. Ya, kemarin menunya kita kan ada menunya masih gitu ya. Nah, ada di sebelah kanan mesti kiri biasanya. Nah, kita akan tambahkan panel yang muncul di sebelah kiri. Kemudian ini mungkin favorit gamenya dipindah ke sana. Ya, Pancasila mungkin nanti ya biarin dulu ya sebagai pembuka aplikasi. Ya, nanti kita ganti juga. Oke, kita akan lakukan. Pertama yang dilakukan adalah membuat tambahan panel. Ya, di sini di Filmbox 7 kita bisa membuat sampai dengan 2 panel kiri sama kanan. Ya, ini caranya. Kita tambahkan di bawahnya div ID app ini ya, div ID app. Misalkan class panel left. Nah, berarti dia akan panel yang keluarnya dari kiri. Yang panel right, panel yang keluarnya dari kanan. Ya, kemudian untuk membukanya, oh iya, ini slide-nya dari tadi saya gagal untuk upload di ULS. Saya taruh di chat aja ya. Sebentar dicek lagi ULS-nya. Oh, ini muter-muter terus. Saya taruh di chat dulu sebentar. Mungkin bisa taruh di WA aja dulu, Pak, sementara. WA ya, sebentar. Dibuka dulu WA-nya. Read, moment. Masih muter-muter ya. Agak banyak ternyata 19 mega. Banyak gambarnya. Ya, sementara nulis dulu ya. Nanti kalau sudah agak belakang-belakang bisa kopas dari slide. Yang ini nulis dulu aja. Di panel. Oh, tapi ini ada contohnya yang bisa dikopas, diambil dari Book 7. Nah, itu sudah selesai. Mana tadi? Nah, itu sudah masuk uploadnya. Bisa diambil di WA. Ya, cuma nanti mungkin ada karakter-karakter aneh ya. Diwaspadai lagi kalau sudah
masuk ke PowerPoint. Oke, sambil kita buka dokumennya untuk panel ini ya, ini kopas saja, panel live misalnya. Kita taruh di bawahnya app, yang ID-nya app. Jadi kayak utamanya gitu ya, rootnya. Nah, di sini. Sementara tulisannya begini dulu. Ini nanti berisi panel gitu ya. Panel konten kursi ya. Ini nanti berisi menu gitu ya. Berisi menu. Oke. Terus untuk bukanya ini kembali ke slide. Nah, untuk bukanya kalau mau membuka panel left, nah ini ada class panel minus left dengan data panel ya, atribut data panel dengan class panel open. Ya, begini. Nah, mungkin biar seperti aplikasi yang asli begitu, kita akan taruh link ini, link Ahref, itu pada icon, sebuah icon yang ada di kiri atas, biasanya paling kiri atas itu ya, sebelahnya title. Ya, sebelah kiri title. Nah, kemarin kita sudah belajar bikin icon, kita bisa tambahkan dulu iconnya, dicoba di judulnya, navbar ada judul ini ya, judulnya movies. Oh, ini bukan movie. Keliru. Ini harusnya ditaruh di indeks. Ini kayaknya salah, ini saya ambil contoh yang salah dari pekerjaan. Jadi ini kalau kalian bikin halaman barunya ada body dan sebagainya, saya lihatkan. Ini kalau dinaikkan begini, nanti kalau ada datanya, ini ikut naik semua. Nah, kalau mau ikut di kontennya, nah ini nggak usah. Jadi mulainya di page, mulai bikin halaman baru itu di page. Nah, ini dihapus. Untuk yang movie, ya sebaiknya dimulai dari page, class page. Itu. Jadi bukan mulai lagi dari HTML dan sebagainya itu. Ya, sampai tutupnya mana tadi? Sini. Nah, ini sudah nggak usah lagi. Dimulainya dari page. Gitu. Ya, atas-atasnya page kayak nggak perlu kayak begini lagi. Nah, itu. Karena dia bukan halaman benar-benar halaman baru, tapi dia inginnya kan mengisi di konten gitu ya, di page kontennya. Oke. Nah, yang tadi kembali lagi kita masuk di root yang utama, jadi yang utama hanya ada satu, ada satu page saja. Namanya kan single SPA ya, single page application. Nah, ditaruh lagi di sini. Tadi tulisannya apa? Ini nanti berisi menu. Oke, kemudian, nah ini judulnya, di sebelum judul gitu ya, kita taruh
icon. Kita taruh icon. Kemarin apa? I ya. I dengan kelas F7 icon pakai S, icons ini kan. Nah, nama iconnya kalau garis-garis itu bars. Kalau nggak salah bars ya, kita coba dulu. Nah, ini garis-garis. Ya, saat diklik garis-garisnya ini, berarti saat diklik ikonnya ini, kita kasih link di sini. Href. Di kelasnya apa? Hrefnya kontraknya kosong ini ya. Kopas saja. Ya, ambil dari sini. Nah, data panelnya panel left. Panel left ini kan dia kelas. Jadi data panelnya membaca ini, panel left ini. Kemudian ada kelas panel open. Nah, ini digunakan untuk membuka panel. Nanti kalau mau membuat nge-close ya, nge-close panel menggunakan semacam href lagi, misalkan sebuah link, linknya itu dikasih juga kelas panel close. Jadi setelah menunya diklik, dia akan nutup. Oke. Nah, ditaruh sini sama tutupnya A, disimpan, kita nah, ini lagi. Nah, ini ada. Diklik. Nah, itu gitu bentuk. Nah, ini ada dua tipe. Ini ada yang geser. Ya, yang geser. Terserah kalian suka yang mana. Defaultnya geser ya. Defaultnya geser. Satunya itu nutupi. Panel cover. Panel cover. Belum di-save. Di-save dulu. Ini kalau nutupin. Nah, gitu. Dia kayak nutupi yang sudah ada, di belakangnya jadi kayak bayangan gitu ya. Nah, gini. Satunya tadi defaultnya kalau nggak ada parameter apa-apa, belum di refresh. Nah, itu geser. Ya, terserah kalian mau pakai yang mana. Itu ada penjelasannya di ini, cover sama reveal. Cover, panel overlap the app content. Ya. Kalau reveal, nah reveal secara default dia akan pakai reveal, itu akan menggeser konten. Move out whole app contents. Menggeser. Itu ya, kita siapkan tempatnya, kemudian kita akan bikin menu. Kita akan bikin menunya. Karena kita pakai movie ya, kita akan menggunakan contoh kasus movie terus sampai nanti di akhir kuliah. Oke, next. Kita bikin menunya. Isi panel bisa berisi apa saja. Jadi kalau mau ditambahkan apa, misalkan akordeon juga bisa di sini. Yang nutup buka gitu ya. Ya, tapi yang sering dipakai adalah menambahkan menu. Nah, menu bisa dibuat dalam bentuk list gitu ya. Dalam bentuk list. Ini dicontohkan di sini ada list.
beberapa list ya, mungkin dibagi ada groupingnya. Nah, grup pertama tentang movie-nya, kemudian grup kedua tentang akun, my account ya, contohnya begitu. Di my account ada setting sama top up, di movie ada in theaters, maksudnya yang movie yang sedang tayang gitu ya, sedang tayang. Kemudian my favorites, nah ini nanti kita pindahkan yang PR kemarin ke sini. Ya. Kemudian ada tiket. Nah, ini bisa dikopas, silahkan dikopas, ditaruh. Ditaruh di isinya menu ya. Ya, taruh sini. Disimpan. Kemudian kita coba lagi. Nah, itu. Ya, kita belum ngapa-ngapain. Ini masih list saja. Belum ditambahi dikit, belum ngapa-ngapain gitu ya. Ya, nutupnya bisa klik tempat lain. Ya, tempat menu apa halaman utamanya. Nah, oke, ini bagian pertama. Kemudian belum selesai. Kita harus memindahkan yang kemarin ada di tombol ya, tombol my favorite. Ini. Nah, linknya ini kita pindah ref movie, di copy, favorite movie-nya dihapus saja dulu. Itu dipindahkan ke atas tadi. Nah, ini dia. My favorite movie ya. Oh, ini harusnya turun ke bawah. Saat ini diklik, harusnya enggak ke A. Oke. Ya, begini. Tapi masih ada tambahan. Kalau begini saja, nanti kita lihat. Ya, kita lihat kalau begini saja, saat kita klik my favorite, nah itu ada di situ, tapi apa namanya, panelnya tidak ikut nge-close gitu ya. Nah, di situ ada hintnya. Panel bisa dibikin tertutup jika ada klik pada link yang mempunyai kelas panel close. Jadi yang ahref tadi ini kita bisa tambahkan kelas panel close. Disimpan, kita cek. Diklik. Nah, itu. Nutup panelnya dan ininya berisi apa yang kita pilih. Itu ya. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa langsung di chat aja ya. Di chat nanti pas sudah ada waktu sedikit bisa kita cek bersama-sama. Ini.
Sama nanti kalau ada kayak blur-blur, bilang ya, biar tetap kebaca. Ada pas cepet-cepet begini blur, begitu eh, harus ditunggu agak beberapa saat gitu. Kemarin di pas ngajar hari Senin baru muncul nggak blurnya, versi nggak blurnya ya. Oke, sudah bisa semua. Masih tambahi panel sama menu. Nah, belum di intinya. Ini disiapkan karena nanti kita punya beberapa page. Oke, lanjut ya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi DOM7. Ya, DOM7 ini kalau kalian sudah belajar pemrograman web, mungkin sudah pernah pakai jQuery gitu ya. Ya, jadi DOM sendiri adalah dokumen objek model. Itu adalah fungsi-fungsi yang digunakan untuk memanipulasi struktur isi HTML. Jadi isinya itu dimanipulasi lewat kode gitu ya, program. Misalkan ini bikin button baru, ya, menambahkan button ke dalam body. Ini dengan JavaScript. Pakai dokumen .create element, nama elemennya button. Mungkin sudah lama sekali nggak diajarkan ya. Sejak ada jQuery, sangat jarang diajarkan native JavaScript bentuk begini. Ya, kemudian yang ini mungkin lebih familiar. Ini jQuery biasanya pakai dolar begitu. Nah, kemudian isinya ini adalah elemennya. Kalau tanpa apa-apa begini dia mengakses elemen dari body. Kalau begini body, mengakses body. Kalau pakai titik itu mengakses elemen dengan kelas tertentu. Ya, elemen dengan kelas tertentu. Kalau pakai tanda sub, ya, tagar, tanda pagar itu mengakses elemen dengan ID tertentu. Jadi ini kalau misalnya ini body begini, berarti kalau ada elemen dengan ID body, maka akan di-append. Isinya di dalamnya ditambahkan. Append itu untuk menambahkan. Biasanya ini sebuah div atau sebuah span. Gitu. Ya, kalau begini berarti seluruh elemen yang tag elemennya itu adalah body. Kalau di kita mungkin nanti kalau body begitu akan masuk ke sini. Jadi tengah-tengahnya ini itu di bawah akan ditambahi button karena dia pakai append. Nah, di Framework 7 kita tidak perlu lagi menggunakan third party semacam jQuery untuk manipulasi DOM tersebut. Ya, dia sudah punya sendiri yaitu DOM7. Mungkin nggak perlu belajar lagi karena sangat-sangat mirip dengan jQuery. Ya, sangat mirip dengan jQuery. Biasanya menggunakan dolar-dolar, gitu ya. Nggak, saya tulis di sini. Biasanya menggunakan dolar-dolar, tapi ini bisa diganti apa saja. Tapi ternyata di versi yang terbaru dari Framework 7 itu dia pakai dolar juga, gitu. Ya, agak aneh juga. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, di dokumennya, DOM7, ini DOM7. Nah, ini kan harusnya begini, dianjurkan menggunakan dolar-dolar biar tidak
konflik gitu ya. Misalkan mau pakai jQuery juga, biar nggak konflik gitu. Itu maka digunakan dolar-dolar di suggestion-nya itu menggunakan dolar-dolar. Tapi kalau kita lihat di slide, coba dibuka app.js. Nah, ini app.js-nya dolar dia. Gitu. Ya, jadi agak beda dengan dokumentasi. Kita pakai dolar-dolar aja ya. Jadi ini di app.js-nya ditambahi halaman baris pertama, defaultnya begini, dolar saja, kita tambahi dolar-dolar ya, biar sesuai dengan suggestion dari framework 7. Begitu. Jadi persis seperti jQuery, hanya kalau jQuery itu pakai dolar, DOM7 pakai dolar-dolar. Nah, ini sebenarnya bisa apa saja. Kalau nggak suka dolar, sukanya rupiah misalnya, kalian ganti RP juga bisa, RP. Jadi nanti mengakses apa-apa pakai RP. Nah, begini, ID tertentu, yang ID-nya button 1 misalkan. Nah, begini aksesnya. Ya, itu. Kalau suka USD bisa jadi kasih USD. Ini bebas, ini variabel sendiri. Ya, cuma disarankannya dolar standarnya. Next ya. Nah, contoh yang pertama kita akan coba untuk memberikan sebuah tombol yang jika diklik keluar apa namanya, alert ya, message, message atau alert. Halo, aku adalah alert gitu. Ya, begini dulu untuk nyoba apakah DOM7-nya jalan, dan untuk berlatih dulu menaruh skripnya ini di mana. Nah, skripnya ini ditaruh di app.js di dalam init function. Nah, itu di dalam di sini. Nah, di sini di dalam init function. Ya, mungkin sebelum jalan sudah diinisialisasi dulu kode-kodenya, misalkan yang ini. Kita kopas ya. Kopas. Ditaruh di sini. Mungkin setelah F7 sama dengan this. Dulu. Kayaknya banyak karakter aneh. Ada cara. Bukan. Oh, ini. Ada petik yang berubah nih. Di button 1 ini petiknya berubah. Nah, gini ya. Ini juga ini petiknya berubah juga. Bukan karakter yang aneh. Aneh yang nggak kelihatan seperti kemarin. Nah, ini petiknya masih kelihatan karakter anehnya. Saya taruh di chat aja ini. Yang di slide petiknya berubah. Nah, tapi kita belum bikin button satunya ya. Button 1 kalau bentuknya pakai tagger berarti dia adalah sebuah button dengan ID btn1. Oke, itu di chat sudah saya taruh ini. Petiknya mungkin kalau dari slide salah, nah yang di chat sudah betul. Terus kita taruh button yang di min gitu ya.
taruh sesuatu di sini mestinya. Tadi sudah saya hapus ya. Tempatnya di mana tadi? Kembali ke sini. Ini tadi apa? Panel terus ya. Oh iya tadi pas cut lupa tempatnya. Ini ditutup dulu. Ikut page kontennya. Nah di sini kayaknya. Ini kenapa ada titik T ya? Taruh di sini buttonnya. Button atau A. Nah, tapi kelasnya button. Nah, sama bentuknya. Button apa kemarin? Button fill misalkan. Terus dikasih ID. Tadi kalau yang kita akses tadi ID-nya BTN1. Klik me gitu ya. Jadi kalau ada ID button 1, ini jika kita sudah kasih on kliknya akan memberikan alert. Halo, aku adalah alert. Gitu. Dicoba ya. Di run. Mana buttonnya hilang. Jangan taruhnya salah. Masuk di Pancasila. Iya, masuk di Pancasila. Lebih keluar lagi. Apa deh di sini sekalian. Klik me. Nah, itu aku adalah alert. Halo, aku adalah alert. Ya. Ini keluar lagi dari mungkin dia masih ikut dalamnya ya. Ini apa? Nested-nestednya agak kurang sesuai. Agak ada. Sekarang tambah hilang. Gimana ya? Gak apa-apa, ikut di Pancasila juga nggak apa-apa. Pokoknya buat nyoba saja. Oke ya. Jadi ini kan biasanya dia nested-nestednya ini menjorok-menjoroknya, nutupnya itu yang nggak sesuai. Di atasnya sini. Masih apa-apa. Oh, atau di atasnya sebelum Pancasila saja. Oh, ini ikut pop art, saya naruhnya salah. Keliru. Base konten bukan yang itu, base konten yang ada di sini. Di sini harusnya ini ikut Pancasila semua segini. Ini blognya, kemudian ini pop up-nya. Nah, base kontennya tadi dimanapun saya naruh, ikut base kontennya Pancasila. Nah, jadi harusnya mungkin ini tombol Pancasila, saya taruh di bawahnya di sini. Ya, itu tadi sudah, saya coba lagi. Klik me, nah, kalau aku adalah alat.
Ya, silahkan kalau ada yang kesulitan. Kita tambahkan satu button, kemudian buttonnya ada ID-nya PTN1, kemudian di JS-nya, nah kita siapkan on click di button 1 tersebut. Nah, ini bisa apa saja. Jadi misalkan ada sebuah div gitu ya. Misalkan di bawahnya ini adalah div atau p paragraf gitu dengan ID tertentu. Paragraf 1 misalnya. Ya, sekalian menunjukkan yang tadi dicontohkan di awal untuk HTML sama append ya. Misalkan sudah ada isinya dulu. Ini isi paragraf 1. Jadinya begini awalnya. Ini isi paragraf 1. Ada dua yang sering kita pakai, yaitu HTML sama append. Nah, saat ini misalkan saya ganti dengan mengisikan pertama yang HTML dulu ya. HTML dulu pada paragraf 1 tadi. Sorry, ini kurang dolar. .html. Nah, nanti kalau HTML isinya akan diganti ya, seluruh isi di dalamnya paragraf 1 akan diganti dengan ini. Ini tulisan dari klik button. Ya, misal begini. Tadi ada ini paragraf 1 gitu ya. Nanti akan berganti dengan ini. Kalau kita coba error. Apa yang error? Oh my. Ada error. Uncode reference error. JS1. Kok bisa hilang? Kok ada ini? Tadi kepencet apa begitu? Ya, ini paragraf 1 diklik. Nah, langsung berubah ya. Ini tulisan dari klik button. Nah, saya ulang. Pertamanya ini isi paragraf 1 itu adalah default isi dari P. Nah, di sini par 1, paragraf 1 yang merupakan P, buah elemen P. Kemudian saat diklik buttonnya, par 1 ini HTML kita isi dengan ini tulisan dari klik button. Nah, itu berubah. Itu HTML. Bentuknya begitu, dia akan isinya dihapus semua, diganti dengan yang kita masukkan. Berbeda dengan append. Ini ya. Nah, ini append. Nah, ini ditambah ya. Ini tulisan dari klik button. Kalau kita klik lagi, append lagi ya. Nah, nambah terus. Oke. Ya, itu append. Behaviornya seperti itu. Itu ya. Nah, ini mengantarkan kita ke bentuk yang lebih rumit di selanjutnya. Ya, mungkin di slide nggak ada. Nah, sebelum masuk ke yang lebih rumit,
kita akan menghandle sebuah event ya. Jadi ada beberapa event yang sering dipakai. Salah satunya adalah page event. Ya, ada beberapa page event, init, reinit, before in, before out, dan seterusnya. Jadi kayak meninggalkan aplikasi itu ada eventnya lagi. Yang sering dipakai adalah init. Nah, init itu kayak pertama kalinya diinisialisasi ya sebelum dijalankan. Dipanggil saat suatu page di load. Nah, di DOM7 kita akan mereaksi ini biasanya akan digunakan untuk mengambil data-data yang diperlukan. Ya, apalagi nanti saat sudah ada parameter, nah itu digunakan untuk mengambil data. Mungkin butuh web server begitu, web server dikirimi juga parameter. Kemudian web servernya bikin sesuatu, data JSON, dikirim balik. Nah, JSON-nya diproses untuk membuat tampilan yang sesuai dengan yang diinginkan. Nah, sementara kita belum menggunakan database, ya, nanti kita akan coba pakai array of object aja dulu. Ya, array of object dulu. Nah, kita akan siapkan di sebuah page baru gitu ya. Yang page-nya itu dibuka di menu integers. Jadi saat kita klik yang ini, integers ini kita akan buka page baru. Nah, silahkan disiapkan dulu. Bebas, nama HTML-nya bebas. Ya, nama routingnya juga bebas. Silahkan disiapkan dulu ya. Ya, mungkin bisa ambil dari yang my favorite ini, terus dihapus-hapus saja dulu isinya. Disiapkan juga routingnya di file root. Ya, disiapkan routingnya di sini. Sama disiapkan page-nya. Nah, nama page-nya bebas. Ya. Silahkan dibuat dulu, saya tak capture sebentar. Sudah nggak hujan, saya share screen yang biasa ya. Cek lagi, bisa nggak ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke. Oke, kita bikin misalkan nama pet-nya misalkan integer t ya, ter dengan HTML-nya juga misalkan integer. Disimpan, HTML disiapkan ya. Integer.html. Ambil dari movie tadi ya. Mulainya page ya, jangan lupa mulainya page. Kemudian disesuaikan ininya. Nah, ini harusnya data name-nya ini ikut nama ininya. Yang tadi movie ini harusnya movie ya, jangan home lagi. Karena nanti kita pakai saat page init ini. Ya, nanti kita pakai saat page init ini sebagai nama page-nya. Jadi yang tadi movie harusnya ininya juga movie. Yang kita bikin barusan untuk
integer. Nah, ini juga harusnya integer. Saya taruh sini. Mungkin ini dihilangkan sampai page content dulu. Bingung. Saya rapikan sebentar. Ya, yang paling atas page, data name-nya adalah integer. Ya, ada number. Nah, ini juga integer yang sedang tayang. Kemudian ada page content di sini. Tutupnya page content, kemudian tutupnya page. Saya coba dulu ya integernya. Refresh. Lupa, ininya juga diedit. Jadi 3 tempat. Routing, kemudian file HTML, ya, sama linknya. Nah, linknya belum tadi. Ini kopas saja dari sini ahrefnya dengan ahref yang ke apa tadi? Integer tadi. Integer. Ya, tutupnya jangan lupa. Dah. Jadi 3 tempat ya. Linknya disiapkan, filenya disiapkan, sama routingnya di root.js untuk membuka page baru. Oke, kita refresh. Integer sudah bisa diklik. Nah, ini sudah siap. Oke, saya kopaskan aja yang ini deh. Integer HTML. Kita taruh di chat ya, ini kayaknya cukup. Nah, selanjutnya kita akan coba mengisikan sesuatu di page content. Kita akan mengisikan sesuatu di page content. Ini bisa dikasih ID atau tetap kita bisa pakai juga kelas ini. Page contentnya diakses juga bisa. Atau bisa kasih ID. Kalau di slide, ya di slide ini pakai ID integer. Jadi apapun yang integer itu nanti diisi dengan ini. Ya, dalamnya diisi. Atau kita bisa juga pakai page kontennya diisi, berarti begini. Page konten begini. Jadi kita nggak perlu menambahkan ID di sini. Ya, bisa dikopas. Ini kurang merah-merah. Lalu sampai sini. Ditaruh di init tadi. Saya coba dulu tanpa ID dulu ya. Jadi nanti akan dimasukkan di tengah-tengahnya ini. Kopas ditaruh di sini, mungkin sejajar dengan button klik.
Nah, ini petik-petiknya ada ini, ada perubahan. Ini tutupnya ini tutupnya ini, apalagi ya, ada errornya. Oh, ini kelebihan. Memang gini saja tadi, berarti yang di slide ini kelebihan kopasnya. Saya taruh di chat aja. Oke, saya simpan dulu. Jadi ini on page init jika page name-nya sama dengan titer. Oh, tadi kita ini itu titer itu dari sini. In titer ini. Nah, ini harus sama. Jadi kalau kita ini in titer, nah itu juga in titer. Ini. Oh, nggak ada tulisannya di sini ya. Nanti ganti in titer. Saya coba dulu. Jadi saat masuk di in titer, nah nanti dia akan masuk ke sini. Ya, page init. Page init ini bisa dipakai untuk langsung banyak ini, langsung banyak page. Jadi tergantung page name-nya. Kalau page name-nya ini ngapain, page name-nya ini ngapain begitu. Ya. Nanti kalau ada di page ini ada button semacam ini, nah itu ditaruhnya di dalamnya sini juga. Konfliknya button itu ditaruh di sini. Button yang ada di dalam page. Nah, itu kalau mau nge-set on init-nya ditaruh di sini. Jadi mungkin nanti page on init-nya ini cukup panjang ya kalau sudah bikin aplikasi beneran. Tuh, ini sudah jalan ya tadi ya. Jadi langsung diubah, bukan diubah, diisi via DOM7. Isi dari page kontennya. Ya, atau bisa pakai ID kalau yang tadi, kalau di slide pertama tadi ada ID-nya, ya, ada ID tertentu, nah itu juga bisa ditaruh di sini ID-nya. ID misalkan dengan title lagi, konten atau div tetter gitu. Nah, ini bisa diakses melalui ID-nya ini. Kalau ID pakai kan tagar div ya hasilnya sama saja. Tuh. Oke, saya kembalikan page konten aja ya biar nggak usah nambah ID. Saya kopas ke chat. Nah, ini nanti kita ganti juga ini sebenarnya. Kita akan isikan halaman yang ada di page apa namanya tadi dengan menggunakan append yang ini kita apa namanya biar nggak langsung sulit begitu, dicontohkan yang lebih sederhana dulu gitu ya. Jadi misalkan ada data array, kita juga bisa menggunakan for each di situ gitu. Ya, for each kemudian di append. Nah, ini contohnya for each-nya. Tadi kita sudah coba append, behavior-nya begitu menambahkan di belakangnya.
Nah, misalkan ada data array Teletubbies begini ya, Teletubbies, Tinky Winky, Dipsy, Lala sama Po. Kita copy, ditaruh mungkin agak atas. Nah, di sini aja. Ada petik yang salah lagi, ini petik yang salah. Saya kopas ke chatnya. Nah, ini nanti masing-masing akan di-append. Nah, bagaimana caranya? Itu nanti biar nggak terlalu rumit. Langsung rumit di data movie. Nah, ini dicontohkan dulu. Array biasa, gitu, array of string. Ya, ini bisa apa saja yang buat contoh. Terus saat tadi di on init-nya, kita bisa menggunakan bentuk begini untuk looping isinya. Teletubbies.forEach, nah, elemennya dimasukkan ke T. Nah, T ini dia adalah elemen karena ini array of string, berarti ya ini sudah langsung string T-nya ini. Ya, misalkan di sini ditaruh di sebuah blok H1, T-nya disambungkan. Ya, T-nya disambungkan. Nah, ini kita bisa copy. Menggantikan yang ini. Oh, ini pasti pakai div-nya ya tadi ya. Ini contoh yang lainnya. Jika kita punya array Teletubbies.forEach, dimasukkan elemen T, kemudian tadi ini div titer kalau nggak salah. Sama saja, pakai div titer atau page content sama ya tadi. Yang page content tadi titik ini harusnya keliru yang di chat tadi. Nah, begini, jadi dia akan looping seluruh elemen di Teletubbies, nah, Tinky Winky, Dipsy, Lalapo, dimasukkan ke dalam blok H1. Ya, kita jalankan. Ada yang error. Array is not defined 29. Keliru ini. Kenapa kok? Harusnya gini saja sih. Ini di PHP itu tadi. Nah, tinggi-tinggi di Lalapo sih. Saya ganti slide-nya ya. Slide-nya salah. Harusnya begini saja. Saya taruh di chat. Ya, yang pertama tadi salah. Gabungan kayak di PHP sama JavaScript itu kalau pakai array kan PHP ya. Bisa langsung begini. Saya tadi mau ngapain? Ini diganti ini aja. Ini ini petiknya nggak bisa sama. Tuh, jadi sudah jalan loopingnya, ya sudah jalan loopingnya. Ceritanya nanti kita akan pakai data movie yang bentuknya itu array of object ya. Ya, dengan cara yang sama ya, nanti nggak hanya ditampilkan tapi kita bikin dalam sebuah grid ya, dalam sebuah grid. Mungkin belajar grid dulu sebentar. Grid itu kayak kalau sudah belajar Bootstrap itu mirip-mirip Bootstrap row sama call MD. Ada call MD1, call MD2,
fullnya itu kan kalau di jQuery Bootstrap itu kan call MD12 gitu ya. Dia bisa dibagi dua, jadi call MD6, call MD6. Dibagi tiga, call MD4, call MD4, call MD4, call MD4. Nah, kalau di sini di framework 7 itu ada namanya grid. Ini mana grid ini dia. Nah, call call 50 namanya kalau di sini. Ada call 33, call 50, call 25, ya, call 20 dan seterusnya. Jadinya begini untuk kira-kiranya. Ya, nanti kita punya daftar film mungkin satu baris kita isi 2 kolom. Jadi nanti kita pakai yang ini. Pakai yang satu baris 2 kolom, 50%, 50%. Jadi pakainya call 50 gitu ya. Ya, yang call 50. Atau nggak usah pakai call. Jadi kalau yang no gap itu contohnya ini di sini. Nah, langsung call begini saja. Call. Dia akan membagi secara otomatis, ya dibagi rata begitu. Oke, itu next-nya. Jadi disiapkan datanya. Ini saya sudah siapkan datanya. Saya ambil dari salah satu pekerjaan yang apa namanya, project ya, project di semester lalu. Ya, project yang semester lalu tentang movie, jadi kita pakai sebagai studi kasus di semester ini. Ya, ini datanya sudah ada beberapa film ya. Ada array of movie, array of object movie ya. Jadi di movie itu ada judul, kemudian ada sinopsis, sama ada poster. Ya, judul, sinopsis, poster. Yang kita bikin nanti, yang masih kita pakai adalah poster untuk gambarnya dan judul ya, untuk judul di atasnya gambar. Gitu. Kita ambil dulu ini, kita copy, ya mungkin ditaruh di bawahnya Teletubbies tadi. Nanti Teletubbiesnya sudah nggak dipakai. Taruh di sini ya, muka nggak ada karakter aneh. Aduh. Ini ada karakter aneh, sebentar saya hapuskan dulu. Di replace dengan spasi. Sama petiknya ya, petiknya juga beda. Ini juga beda. Ini beda, sebentar. Habis ini saya taruh di chat. Oh, ini nggak boleh turun ke bawah. Jadi sebenarnya ini itu kalau di JavaScript, nah itu nggak boleh turun ke bawah. Kalau mau turun ke bawah itu harus ditutup dulu stringnya, habis itu ditambahi plus. Ya, ini ada karakter aneh. Ini jadi agak panjang nih nanti di chatnya, karena sinopsisnya kopas dari mungkin IMDb begitu, dan ini cukup panjang. Nah, ini petik-petiknya berubah semua. Sudah ya, aman kayaknya. Oh, ini belum.
Kayaknya sudah. Ini merah-merah bukan error. Ini bawaannya apa itu namanya? Oh, extension. Nah, extensionnya dikasih warna-warna begini biar biar lebih rapi, biar kelihatan teman-temannya. Oke, saya taruh di chat dulu. Moga-moga cukup ini. Bisa banyak. Oke. Oh, juga bisa. Bentar. Saya taruh di WA saja ya. Siapa tahu WA malah bisa. Sudah nutup WA. Chatnya apa? Zoom kayaknya kan pendek. Nah, itu di WA ya. Datanya ada di WA. Oke, sudah. Kemudian selanjutnya tinggal diganti saat on ini tadi, yang tadi menampilkan Teletubbies. Ya, Teletubbies. Nah, ini mungkin biar enak gitu. Dikasih dulu no gap di sini. Kemudian ada ID-nya. Nah, yang diakses adalah ID ini, ID row-nya ini. Ya, di dalamnya row nanti dikasih kelas-kelas ya, kelas kolom. Tadi kolom 50 ini ya. Jadi kelas ngambil kelas separuh, 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 separuh. Ya, jadi di HTML-nya ditambah ini dulu. Di integer. Ya, ID-nya dipindahin. ID-nya dipindah, taruh di sini. Nah, dapat tombol petik-petik lagi. Saya kopas ya di chat. Kalau ini mestinya bisa. Nah, itu. Ini diganti aja ini biar nggak mirip dengan itu namanya. Row gitu ya. Row Twitter. Biasanya begitu. Div atau row sesuai dengan ininya atau ininya. Nah, row Twitter akan kita isi dengan data di setiap array, anggota array movies. Ya, ini ada array movie, kita for each dimasukkan T juga, tapi T ini kan array of object ya, jadi kita bisa ambil T titik judul, kita bisa ambil T titik poster di sini. Nanti copy, mengetikkan yang tadi teletubbies.forEach tadi. Nah, ini
this.for each diganti dengan ini. Ini petiknya juga sudah kayaknya. Saya coba dulu ya. Ini sebuah cut. Sebelum cut mungkin ada kolom 50, jadi dibagi dua tempatnya. 50, 50, 50, 50, 50, 50 gitu. Totalnya kan 100. Jadi kalau mau lebih kecil yaitu mungkin 33. Nanti gambarnya lebih kecil-kecil lagi. Kemudian ada card di sini. Biar membentuk card. Habis itu ada headernya, card header. Kemarin kita sudah belajar card kan. Ada header, ada konten. Ini kontennya dikasih gambar, di-fullkan gambarnya. Ya, saya simpan. Kita coba tuh. Integer. Oh, tadi diganti ini. Rotator, sorry. Ya, integer nggak kemana-mana ya nanti. Ganti rotator tadi saya. Oke, dicoba lagi integer. Nah, itu dia. Jaraknya jauh sekali ya, cut ini ya. Nggak apa-apa, itu dulu nanti bisa dicari. Cut itu bagaimana biar nggak terlalu jauh ini. Padding kayaknya ya. Paddingnya dikecilin. Margin. Style. Nanti deh. Di copy dulu. Ini saya copy dulu di chat. Saya akan dicoba. Ya, silahkan dicoba. Kemudian tadi mau ngapain? Ini cardnya kebesaran ya. Coba kita ganti stylenya. Style marginnya dipendekin. Berapa? 3 px. Bisa enggak? Nah, itu lebih apa ya? Enggak jauh-jauhan gitu. Kayak ya, space-nya biar lebih apa? Optimal gitu ya. Nah, ini ikut di sini tadi call 50. Misalkan jadikan call 33, dia nanti akan satu barisnya akan ada 3. Nah, begini. Nah, ini sayangnya gambar sama ininya kita nggak atur ya. Mungkin ini nanti bisa diatur lagi untuk tingginya. Tingginya maksimalnya disamakan. Itu sama gambarnya harusnya disamakan juga apa size-nya. Nah, ini kan panjang sekali. Biar lebih rapi. Itu kalau 25 lebih kecil-kecil lagi. Naik turun tadi. Yang rapi ya tadi 50 tadi cukup rapi. Oke, tuh. Ya, sama ya. Ini masih yang versi berjauh-jauhan, social distancing. Kita bisa tindas stylenya dengan ngasih margin yang lebih kecil di sini. Ya, defaultnya di chartnya agak besar. Oke, gitu. Nah, di grid ini
bukan di grid ya. Di tampilan ini nanti akan membawa kita ke parameterize route gitu ya, routing yang berparameter. Jadi kalau user ngeklik gambarnya, misalkan dia akan masuk ke detail dari movie-nya ini. Ya. Page-nya satu saja, tapi isi dari page detailnya tergantung dari apa yang kita klik. Nah, karena di sini nggak ada ID-nya nanti kita akan pakai array. Lokasi dia di array. Jadi ini 0, ini 1, ini 2, ini 3, dan seterusnya. Gitu yang kita pakai sebagai ID. Kemudian dari ID tersebut kita akan mengakses lagi data yang ada di atas ini untuk mengambil sinopsis ya, untuk mengambil sinopsis. Jadi di sini mungkin kayak daftarnya dulu. Habis itu kalau kita klik akan masuk bentuk yang lebih besar, kemudian ada sinopsisnya di bawahnya. Ya. Mungkin kalau mau ditambahin nanti bisa ada pemainnya begitu ya. Kemudian genre-nya dan sebagainya. Oke. Oke, lanjut. Oh ya, eventnya titik belum ya. Jadi kalau misalkan ada tombol di dalam page, kayaknya kita nggak coba. Itu ditaruh juga on click-nya, tapi di dalamnya page sama dengan ini. Misalkan di mana ya taruhnya ya? Kita misalkan taruh suatu tombol di sini, dari di bawah ini tombol atau di atas. Refnya ke kosong, kelasnya button fill, klik me, dikasih ID, misalnya BTN2 gitu ya. Nah, BTN2 ini untuk naruhnya itu ada di sini. Nah, kita bisa kopas dari sini. Ini BTN1. Nah, di dalamnya ini juga page sama dengan ini. Nah, on click-nya diinisialkan di sini. BTN2 on click. Ya, kita belum coba semacam ada tombol di suatu buah page ya. Ini buat contoh saja. Mungkin kalau misalkan ada page tentang review gitu ya, page review. Nah, tombol di page review itu on click-nya menyimpan sesuatu. Nah, on click-nya itu ditaruhnya di sini. Juga tetap di page sama dengan name. Nah, karena button 2 ini ada di page in title ya. Button 2 itu ada di page-nya ini, in title ini. Page data name-nya. Nah, maka aksesnya untuk memberikan inisiasinya di situ. Saya coba dulu. Nah, ini ada klik nih. Klik nih. Ya, tetap jalan ya. Button 2 tadi. Gitu. Event pada page. Contoh realnya mungkin belum hari ini. Ya, mungkin next kita akan pakai beberapa page. Nah, di setiap page ada button-button juga. Oke, kita masuk dulu ke parameterize route. Di sini kita siapkan satu halaman lagi. Ya, kita siapkan satu halaman lagi untuk membuka detail ya. Jadi kalau parameter itu bentuknya begini. Kita bisa kasih titik 2, ini nama parameternya.
Ya, saat mengaksesnya nanti eh, ke URL tertentu begitu, URL tertentu. Mungkin ini bisa nggak ditulis nanti. Jadi URL-nya ini, yang penting yang ini. Ini nanti bisa diambil dengan cara ini, params.userid. Yang ini juga bisa diambil post ID. Begitu. Ya, kita langsung bikin saja biar lebih jelas. Kita siapkan root-nya dulu, ya, dan kita siapkan halaman detail movie. Oke. Jadi root-nya ini ada parameter ID. ID-nya nanti kita kirim dari looping-nya. Jadi array looping-nya tadi kita kasihkan. Kalau looping pertama adalah 0, loopingan yang ke berikutnya adalah 1, dan seterusnya. Jadi kita kasih manual, kasih apa namanya, ID manual gitu. Ya, ini disiapkan dulu root-nya, siapkan juga detail movie-nya. Ya, silahkan disiapkan dulu. Nggak usah bikin link-nya ya, link-nya diambil dari sini. Masing-masing ini ada link untuk menuju ke detail movie tadi. Jadi nggak perlu bikin link yang ada di sini. Yang dibikin routingnya, misalkan namanya detail movie menuju ke detailmovie.html dengan parameter ID. Oke, kita bikin filenya detail movie HTML di sini. Detail movie.html. Isinya mungkin kosongan kayak tadi di awal ya. Ada page content saja. Bisa kopas dari integer. Jangan lupa apa namanya, ininya diganti, data name-nya jadi detail movie begini ya. Jadi routingnya detail movie, kemudian kita siapkan filenya detail movie di sini ya, sama data name-nya juga detail movie. Ini diganti title-nya detail movie. Click me dan sebagainya ini nggak usah, jadi kosong itu. Nah, begini, page content saja. Kita bisa akses dengan page content atau kita bisa kasih ID, ya, sama kayak yang tadi. Oke, kan untuk buat page, buka page butuh 3 ya tadi ya. Routing, kemudian HTML-nya, page-nya, sama link-nya. Nah, link-nya itu kita ambil dari daftar movie tadi. Daftar movie tadi ada di mana? Ada di sini sih sebenarnya. Di mana tadi? Integer ya. Tapi kan nggak kelihatan ini. Mau diisikan di mana linknya? Ya berarti kita harus mengisikan di JS-nya. Saat kita membentuk masing-masing apa tadi card-nya itu, ya kita kasih link di sini, href-nya di sini. Href sama dengan slash apa tadi? Oh, petik dulu. Di petik slash detail
movie slash. Nah, di sini ada ID. ID-nya dari mana? Karena data kita nggak ada ID. Nah, kalau kita punya data yang ada ID-nya juga enak. Kalian bisa langsung pakai. Ya, kita bisa menciptakan ID sesuai dengan nomor array-nya. Misalkan di sini var ID sama dengan 0. Yang pertama 0 dulu. Nanti pas looping, kita tambahkan ini. Pas looping, ID-nya ditambahi. ID plus gitu ya. Jadi yang pertama nanti dapat 0, dia akan di-link dengan detail movie slash 0. Nah, ini dijumlah, digabungkan dengan ID. Digabungkan lagi dengan ini petik tutupnya ini, petik satu tutupnya Ahref. Ya, begini ya. Ini A-nya, tutupnya A, kan Ahref slash detail movie slash ID-nya, terus petik tutupnya ini. Ya. Terus digabung lagi dengan yang gambar. Nah, setelah gambar adalah tutupnya A. Jadi di sini ditambahi tutupnya A. Begitu. Ya. Jadi ini sudah siap untuk diklik dan menuju ke routing dengan ID sesuai dengan urutannya. Nanti yang berikutnya kan ID nambah 1, jadi film yang kedua nanti ID-nya 1 gitu ya. Array kan dimulai dari 0. Jadi modifikasi ini kayaknya sudah ini tinggal Ahref saja sama ini tutupnya. Next. Ini ya sudah ya. Ini sudah, ini sudah. Nah, selanjutnya tambahkan on page init untuk detail movie. Nah, inisial itu bisa dilakukan di satu tempat. Jadi bisa di satu tempat semua page, inisial page-nya di satu tempat, tinggal ditaruh di if begini. Ya. Ini harusnya agak menjorok. Nah, ini if-nya, ini tutupnya if. Ini di sini tadi ya. Nah, di sini dikasih if lagi bisa. Jika page-nya adalah detail movie, tempatnya. If page-nya sama dengan detail movie, maka ngapain? Nah, kita bisa ambil parameter dengan ini. Dengan mana tadi? Ini. Page.router.current_root.param. Nama routernya, nama ID, nama parameter. Ya, tadi kan nama parameternya ID gitu ya. ID. Ya, misalkan saat page init-nya ini kita langsung alert gitu saja dulu. Nah, buat memastikan apakah ID-nya benar apa enggak. Ya, kita tangkap dulu ID-nya di sini, var ID sama dengan, terus kita alert. Detail movie ID sama dengan, digabung dengan ID. Ya, buat nyoba dulu apakah link yang kita buat betul, juga termasuk routingnya tadi apakah juga betul. Ya, jadi ID tadi dikirim lewat routing di sini. Nah, ini ID. Ya.
Kita ambil ID-nya itu di sini, params.id. Ya, kita coba dulu masuk ke tethers dulu, habis itu klik misalkan yang Joker. Ini harusnya ID-nya 1 ya. Nah, ini 1 betul. Misalkan yang knife out ini harusnya 3. Nah, ini 3. Jadi sudah jalan berarti. Onward ini 2. Ya, jalan ya. Tinggal kita proses bagaimana 2 tadi digunakan untuk mengambil data dari array of object movie. Nah, itu sudah ada di slide. Kita bikin lagi bentuk card. Ya, ini sudah, kalian sudah bisa harusnya. Ini sudah, ID ini sudah, tadi di atasnya, ya di bawahnya kita kasih alert. Nah, tinggal detailnya atau page kontennya kita isi dengan card ini. Ya, ini diganti saja nanti dengan page konten atau ditambahkan boleh. Ditambahkan di page kontennya dikasih ID detail juga boleh. Kayak sama saja. Ya, copy. Ini saya komen dulu. Ya, saya coba pakai page content saja. Dot page content. Ini ya. Oke, saya coba dulu. Nanti kalau sudah ini saya kopas ke chat. Di refresh, masuk titers. Nah, itu keluar Joker ya. Sip. Oke, titel onward. Ya, onward juga. Sip. Backnya juga jalan ya. Avenger. Kayaknya ini harusnya enggak page content. Page contennya sama diisi itu semua. Biarin ID aja berarti. Kasih ID aja ya, detail. Berarti yang di sini tadi kita nggak bisa memastikan kelas itu dipakai satu saja. Kalau ID bisa. Di detail movie dikasih ID sama dengan, jadi sebenarnya jalan cuma karena sama-sama page konten ya, sama page konten jadi diganti semua. Intiter tadi juga, oh sudah ganti row titer. Nah tadi pakai page konten yang di sini ternyata dia juga ubah. Nah, sekarang sudah betul, saya kasih ID di sini. Mana tadi? Detail movie dikasih ID detail, dan di JS-nya juga pakai detail. Nah, sudah. Detailnya back ke integer ya. Detailnya back ke integer, back lagi ke utama ya. Detailnya back lagi ke integer, back lagi ke utama. Sip. Itu jadi caranya begitu. Saya kopas ini ke chat. Mulai if detail movie ya, page init yang di page name-nya detail movie.
Oke, silahkan kalau yang error atau ada yang ditanyakan ya. Ini sudah yang terakhir, jadi materi hari ini sampai ini. Kita belajar DOM, kemudian sama parameterize routing. Ya, biar lebih bisa, kalian lebih menguasai, dilakukan hal yang sama persis begitu ya, semacam ini persis, tapi dengan data yang lain ya. Coba mulai dari bikin datanya, tapi secara logikanya sama persis ya. Jadi biar berlatih ini cukup sering dipakai bentuk-bentuk begini. Jadi tolong diulangi lagi untuk membuat data aktor atau aktris. Ya, kasih data beberapa, misalkan 6, minimal 6 data aktris atau aktor favorit Anda. Jadi kalau misalkan tadi ini movie, misalnya ini bisa ditaruh di bawahnya sini, boleh aktor aktris. Saat diklik, nah ini gambar fotonya, ini namanya. Kemudian saat masuk ke detailnya, nah ini ada foto yang lebih besar. Kemudian ada biografi singkat gitu ya. Biasanya bisa diambil dari Wikipedia. Ya, copy saja. Copy beberapa kalimat, satu paragraf saja. Itu ya, nanti dikumpulkan kayak kemarin www-nya, biar gampang untuk ngeceknya, tinggal di kopas www-nya dicoba, Oke, silahkan kalau ada pertanyaan. Permisi, Pak. Iya, silakan. Detail movie saya udah muncul, Pak. Oke. Saya share screen ya, Pak. Sebentar. Oke, sudah. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah. Ini, Pak. Mungkin nama ininya yang beda. Apa tadi? ID-nya. Sudah dikasih ID ya, detail movie-nya. Bentar ya, Pak. ID, kemudian waktu append itu juga ID-nya. ID dari apa tadi? Page content ya. Mana yang detail page name, detail movie, detail. Nah ini kan ada detail ya. Sudah juga. Coba nama page-nya. Mungkin belum diganti nama page sama dengan if page sama dengan detail movie. Nah itu data name-nya di detail movie sudah diganti belum? Coba buka detail movie HTML. Ini, Detail movie sudah. Sudah juga ya. Lagi apa ya? Masuk ke situ lagi, JS lagi. Ini tadi yang alert keluar. yang alert. Enggak, undefined. Undefined dia, Pak, hasilnya. Komen aja. Iya, coba gimana? Kalau itu nggak keluar, mungkin memang nggak berhasil masuk. Oh, ada Ivan ya. Oke, kita gimana?
di routingnya namanya juga ID. Routingnya. Ini, Pak. Permisi, Pak. Suara Bapak ke-mute, Pak. Iya, JS-nya setelah itu. Lihat app.js. Pas bikinnya berarti itu yang salah bikinnya. Detail movie ID yang ke atas lagi. Ah, Nah, itu kan kamu belum kasih ya ID sama dengan 0. Di sebelum looping, baris 71. Baris 71. Nah, itu kasih ID sama dengan dulu di situ. ID sama dengan 0 dulu pertama. Ya, kalau nggak diinisiasi nanti dia undefined terus. Sip. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, silakan yang lain kalau ada kesulitan. Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan sekian ya. Ada PR, Pak, jadi ya. punya saya nggak bisa diklik yang untuk menuju ke ID-nya ini, Pak. Gimana bentuknya? Saya share screen ya, Pak. Iya. Ini nggak bisa diklik ini, Pak. Apa errornya? Coba lihat konsol di nah, di situ ada error enggak? Enggak ada. Oke, diklik kanan inspect elemen aja. Klik kanan inspect. Gimana dia bentuk href-nya? Gak kelihatan, ketutupan. Itu tadi betul. Ya. Href detail movie 1. Kelasnya gak ada, tapi sudah betul ya. Berarti kan sebenarnya sudah ini. Coba lihat. Ya, halo, Pak. Putus-putus, Pak. Lihat routingnya. Tapi lagi saya source code-nya, dilihat source code-nya. Root.js. Nah, itu belum ada titik 2 ID path-nya. Baris 20. Nah, itu titik 2 dulu, titik 2 ID. Nah, sip. Coba. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Sudah ya.
Kalau ada yang masih kesulitan bisa tanya di WA ya, grup boleh, Japri boleh. Saya siapin kuliah berikutnya. Terima kasih. Kita berjumpa lagi minggu depan. Terima kasih.